Kenalin, aku Febriana Hidayatus Solihah selaku host yang akan memandu acara pada talkshow kali ini. Yaps, yang tak lain yang tak bukan yaitu acara Redox, yaitu Random Talks. Dan di sini Random Talks-nya kita mengangkat tema It's Okay to Not Be Okay. Wah, penting banget gak tuh? Nah, daripada kalian pada bingung mau ngapain, malmingan gak ada kerjaan, mending kita ikut diskusi bareng sama Mbak Tita. Nah, mungkin Sobat Kemis gak sadar nih, penting banget loh buat bersikap make it flow atau bersikap it's okay to not be okay. Gimana sih tipsnya? Biar gak penasaran, maka stay tune pada Redox pada siang hari ini ya. Dan pastinya aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku akan berdiskusi bersama Kak Dita Chandra selaku narasumber kita pada sore hari ini. Halo Kak Dita. Halo, oke. Ini Bagaimana aku nih ya? baik-baik. Suaraku kedengeran nggak ini? Jelas nggak? Kedengeran Mbak? Oke. Oke. Dita hari ini ngapain nih Mbak? Kenapa? Kesibukan Mbak Dita akhir-akhir ini ngapain Mbak? Kebetulan ini aku lagi ada KKN sih. Cuma ini aku di tempat yang kayak tempat deket tempat KKN aku yang aman. Jadi biar bisa sharing sama teman-teman. Wah, sepertinya sibuk banget nih ya. Tapi terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada kali ini Mbak. Aku mau tanya nih Mbak, menurut Mbak Dita, apa sih makna dari itu to not be okay? Oke. Oke, sebelumnya tadi udah kenalan ya. Ini aku panggil siapa? Lisa Mbak. Lisa ya? Oke, halo Lisa. Halo teman-teman semua juga. Thank you udah join. So, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol aja sih tentang satu kalimat yang menurutku menarik banget tentang it's okay to not be okay. Nah, jadi kalau it's okay sendiri, kan it's okay to not be okay itu terdiri dari dua frase. Yang pertama, it's okay, dan yang kedua, to not be okay. Nah, di sini it's okay itu artinya nggak apa-apa, to not be okay untuk merasa kalau kita tuh tidak baik-baik aja. Ini mengacu pada, aku suka banget di awal tadi Lisa bilang kata-kata make it flow, di mana ketika kita merasakan suatu emosi, ada baiknya kita menanggapi emosi yang kita rasakan itu dengan netral. Jadi emosi yang baik atau emosi yang buruk itu pasti akan kita rasakan. Ada baiknya kita sebagai seorang individu itu kita bisa menerima kedua emosi itu dengan baik. Kadang-kadang kan kita dituntut untuk selalu merasa oke, harus baik-baik aja. Aku harus selalu ngerasa oke. Dan kalau merasa kita lagi ada perasaan negatif, kita cenderung memproses itu dengan uh, denial. Kita berusaha untuk menghindari rasa negatif itu karena kita anggap itu sesuatu yang lemah, sesuatu yang menyedihkan, atau sesuatu yang membuat kita terlihat tidak baik gitu. Sedangkan frase ini merupakan suatu kritik kalau ya sebagai manusia untuk merasa nggak baik-baik aja itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu nggak harus bohong, kamu nggak harus berpura-pura. Itu sih kalau menurut aku maknanya, Lisa. Terima kasih Mbak. Sekali jawabannya luar biasa sekali ya Mbak. Kondisinya Iya. sama Mbak. Mengapa untuk merasa tidak baik-baik? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Kayak kenapa sih untuk merasa kita boleh untuk merasa nggak baik-baik aja. Aku nanya dong sama Lisa. Lisa, terakhir kali kapan kamu pernah nggak sih ngerasa kamu tuh lagi nggak baik-baik aja? Pernah Mbak. Mungkin dalam sehari kamu ngerasa nggak kayak eh, hari ini aja deh dari pagi sampai sore ini kamu ada nggak rasa yang menurut kamu not okay? Kalau untuk hari ini sih alhamdulillah oke-oke aja ya Mbak ya. Tapi Hari ini kalau oke sebelum aja. ya, Kalau sebelum-sebelumnya mungkin bagaimana dari Mbak? minggu ini pasti pernah kan ngerasa minggu ini pasti pernah kan ngerasa lagi gak baik-baik aja. Nah, it's okay to not be okay itu di sini acuannya adalah ketika kamu ngerasa gak baik-baik aja, itu kamu wajar sebagai manusia, kamu punya perasaan positif, kamu juga pasti punya perasaan negatif. Nah, kenapa ditanyain, kenapa kita harus ngakuin kalau kita itu gak baik-baik aja? Itu ada 3 alasan menurut aku.
Yang pertama, gimana caranya biar kita bisa menerima diri kita secara utuh. Bahwa kita manusia yang kadang merasakan emosi positif dan kadang merasakan emosi negatif. Lalu yang kedua juga biar kita bisa bekerja lebih profesional. Jadi kita nggak memsuppress emosi kita, nggak apa-apa ditahan. Lalu selanjutnya itu kita juga bisa mengembangkan positive coping dari diri kita. Mungkin aku lihat dari yang pertama dulu ya, kayak gimana kita bisa menerima diri sendiri secara lebih utuh. Sebagai seorang manusia, kadang-kadang kita luput untuk nanya sama diri kita, kabar kita sekarang gimana? Apa yang kita rasain saat ini? Coba mungkin sebelum kamu sebelumnya udah pernah belum jadi moderator untuk kayak IG Live? Belum pernah, Mbak. Baru pertama Oke. kali ini. Deg-degan nggak kira-kira? Iya. Iya, deg-degan ya. Ya. Mungkin rasa deg-degan itu bisa kita anggap sebagai perasaan yang not okay loh. Nggak 100% oke. Karena ketika deg-degan itu, kalau aku ya, biasanya sambil deg-degan itu adalah rasa mules, rasa pusing, rasa pingin menghilang, rasa udah kalau bisa aku nggak mau ikut aja, aku nggak jadi moderator aja gitu. Nah, eh, kemampuan kita untuk mengenali, kayaknya diriku ini lagi deg-degan deh sekarang, ya diriku lagi gak baik-baik aja. Jadi kemampuan kita untuk mengenali bahwa kita gak baik-baik aja itu justru memperkuat kita sebagai seorang kayak manusia gitu. Jadi misalnya kamu udah sadar, aku kayaknya lagi deg-degan nih, lagi gak baik-baik aja. Kalau kamu punya self-awareness yang bagus, kamu bisa mengembangkan solusi dari concern yang kamu punya. Kayak misalnya, oke, berarti aku perlu latihan dulu bikin script sebelumnya. Oke, berarti aku perlu minum air putih dulu yang banyak. Berarti aku perlu nanya temanku dulu nih sebelum aku perform, kira-kira aku udah oke apa belum? Misalnya kayak gitu. Nah, dengan menerima diri kita secara utuh, kita tuh bisa mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita jujur sama diri kita yang kita butuhin itu apa. Dan dengan jujur akan apa yang kita butuhin, itu bisa ngebantuin kita untuk mengatasi hal-hal yang awalnya jadi kekhawatiran atau concern dari kita. Nah, itu tadi yang pertama ya. Terus yang kedua, itu kita bisa kerja jadi lebih produktif. Atau mungkin lebih seimbang ya dari antara personalnya dan juga profesionalnya. Aku kalau di sini mau mengacu pada kemampuan kita untuk menerima kedua sisi negatif dan positif dari dalam diri kita. Aku ada di saat-saat dimana aku menginginkan diriku untuk selalu perform dengan baik, selalu menjadi baik-baik aja. Tapi ada loh sebenarnya di hari-hari tertentu yang kita tuh bener-bener capek, yang kita bener-bener udah emosinya nggak stabil, dimana kalau kita maksain untuk ngelakuin sesuatu hasilnya justru nggak bagus. Nah, pentingnya dari self-awareness, acknowledging that we are not okay, itu adalah di saat-saat seperti itu, ketika kita memahami batasan diri kita memahami kayaknya aku sedang nggak baik-baik aja, itu kita tahu kapan kita harus berhenti. Gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu tentang gimana kita bisa mengembangkan coping positif dari dalam diri kita. Sebenarnya masih nyambung sama poin yang aku sampaikan di awal tadi. Jadi ketika kita tahu kebutuhan kita apa, kita bisa memberikan solusi dari kebutuhan kita itu. Sebagai manusia, nanti mungkin setelah ini Lisa bisa cari-cari ya. Coping strategi itu ada macam-macam. Ada yang dia mendinai, ada yang dia berusaha untuk melupakan, ada dia yang berusaha untuk merasionalisasi, ada berbagai macam cara coping. Coping itu cara seseorang untuk menghadapi suatu masalah. Nah, coping mechanism ini ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Baik di sini dalam artian emang bisa benar-benar nyelesain masalahnya, dan yang nggak baik di sini dalam artian kamu nggak addressing the real problem, tapi justru malah memperburuk, kayak nggak addressing the root cause. Jadi kamu cuma mengatasi apa yang ada di permukaannya doang. Gitu. Nah, ketika kamu udah bisa menerima bahwa kondisi kamu saat itu sedang nggak baik-baik aja, yang kamu fokusin adalah gimana biar dengan perasaan nggak baik-baik ajaku ini nggak mengganggu pekerjaan harianku. Kamu tahu kalau perasaan kita, reaksi kita, apa yang kita rasain terhadap sesuatu tuh emang nggak bisa kita tentuin kan. Kamu hari ini mau ngerasa bahagia, sedih atau deg-degan, itu nggak bisa kamu tentuin sepenuhnya. Kadang datang aja perasaan sedih, kadang datang aja perasaan bingung, atau kadang datang aja perasaan pengen marah gitu.
mungkin karena lagi kurang stabil secara biologis gitu. Perasaan-perasaan kayak gitu nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah reaksi kita agar perasaan-perasaan itu nggak memperburuk hari-hari kita, kayak pekerjaan kita, hari-hari kita, atau nggak memberikan resiko lebih besar dari apa yang sedang kita alami gitu. Mungkin sejauh ini itu sih jawaban aku. Terima kasih Mbak Dita atas jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya mau tanya nih Mbak, bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk penerapan dari It's Okay to Not Be Okay versi dari Mbak Dita? Oke. Mungkin masih berkaitan sama tentang emosi ya. Pada dasarnya, kita sebagai manusia itu diciptakan untuk lebih fokus ke emosi negatif. Sebenarnya bukan diciptakan ya, kayak secara kayak kalau dari aku mungkin bilang dari evolusinya, itu kita emang biasa fokus ke hal-hal yang negatif. Karena it help us survive dulu-dulunya. Jadi kalau aku belajar di kelas, itu satu emosi negatif setara sama 5 emosi positif. Misalnya aku sekarang lagi sedih, aku lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Kadang aku perlu 5 kesenangan, baru emosi negatifku tuh bisa tertutupi. Gitu. Nah, yang pertama, aku ada step-step yang bisa teman-teman lakuin dalam kehidupan. Yang pertama, ya jelas harus aware dulu. Self-awareness-nya harus bagus. Harus aware kalau sedang merasa tidak baik-baik aja. Terus yang kedua, harus tahu yang kita butuhin itu apa saat kita sedang merasa nggak baik-baik aja. Apakah teman-teman lagi butuh misalnya orang untuk mendengarkan, atau lagi butuh waktu untuk istirahat, atau lagi butuh me time misalnya. Harus tahu kebutuhannya apa. Dan yang ketiga, harus tahu kira-kira siapa yang bisa membantu. Nah, ini nanti mungkin ada hubungannya di mana kadang-kadang emosi negatif atau perasaan not okay ini dijadikan excuse untuk seseorang bersikap tidak profesional. Nanti aku akan bahas juga lebih lanjut. Nah, lalu untuk penerapan langsungnya dari it's okay to not be okay frase ini, menurutku adalah gimana caranya kita sebagai seorang individu itu bisa benar-benar mengkomunikasikan, menyadari apa yang kita rasain dan bilang ke orang lain. Kayak yang aku bilang tadi, setelah aware, kita tahu kita butuhnya apa dan kita komunikasikan ke orang lain. Kamu pasti pernah kan ada di saat-saat dimana mungkin kalau cewek yang misalnya lagi PMS gitu, lagi berantakan gitu emosinya. Nah, sebenarnya itu adalah suatu trigger. Itu bisa menjadikan pekerjaan kita jadi lower quality karena kita apa-apa dibawa emosi. Nah, dengan punya awareness itu, kita bisa tahu apa yang kita butuhkan. Oke, perasaan yang aku rasain nggak bisa aku kendalikan. Tapi aku bisa tahu apa yang bisa aku lakuin untuk mengurangi perasaan trigger-trigger itu. Atau perasaan-perasaan negatif itu. Kayak misalnya, oke, berarti aku harus ngasih warning ke teman-temanku. Guys, kayaknya aku sedang nggak baik-baik aja. Aku butuh waktu untuk sendiri dulu. Misalnya selama 1 hari. It's okay, it's totally fine. Nah, terus habis itu juga kita harus berani untuk mengatakan ke orang lain sesuatu yang menurut kita mungkin kita kurang berkenan. Hal yang menurut kita kita sedang nggak oke dan kita nggak bisa mengikuti, sedang tidak bisa mengikuti orang lain. It's okay untuk ngomong ke orangnya itu. Mungkin itu jawaban aku. Semoga menjawab ya. Ya Mbak, sangat menjawab sekali jawaban. Selanjutnya Lisa mau tanya nih Mbak, apakah ada cara untuk menjelaskan pada orang lain bahwa kita sedang tidak baik-baik saja nih Mbak? I see. Cara menjelaskan ke orang lain, aku ada satu cara, satu trik yang teman-teman bisa langsung pakai setelah ini. Kadang kalau kita interaksi sama orang lain, sering ya, kita kalau interaksi sama orang lain itu sering memakai sudut pandang, bukan sudut pandang sih, kayak kita sering memakai subjek orang kedua. Misal nih, aku lagi marah sama teman aku selalu bilang, kamu itu harusnya A, B, C, D, E gitu. Jadi orientasinya adalah kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Nah, ada cara untuk kita mengungkapkan secara lebih baik ke orang lain, itu sebenarnya memakai I word. Jadi, bilang aja kalau I itu dimulai dari aku. Tujuan dari komunikasi kamu adalah menyampaikan apa yang sedang kamu rasakan.
Jadi kamu bisa pakai I word itu dalam artian, misalnya nih kita lagi berantem ya, Lisa ceritanya. Terus aku bilang sama kamu, uh, kamu pasti bisa bedain ya. Mungkin yang pertama dulu, yang pertama itu ketika aku pakai sudut subjek kamu. Lisa, kamu itu udah aku bilangin IG live-nya mulainya jam 16.30. Tapi kenapa sih kamu malah ngaret? Lama banget lagi ngaret ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kesannya kamu jadi terpojokkan kan? Itu jadi kesannya kamu ngerasa kayak disalah-salahin. Nah, alternatifnya itu aku sebenarnya bisa pakai apa yang aku sebut namanya I word. I word ini lebih mengacu pada aku. Aku bilang, Lisa, aku rasa kita udah sepakat ya kalau kita mau mulai IG Live 16.30. Aku udah meluangkan waktu di jam yang tepat, tapi kenapa aku merasa kamu kurang berkomitmen terhadap waktu tersebut. Kayak gitu. Aku harap, kamu nggak kasih tahu juga harapannya. Aku harap lain kali kalau kita ada IG Live lagi, kamu bisa lebih berkontribusi dan kamu bisa lebih komit sama jam yang udah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama itu tentang I word. Terus yang kedua tadi, berikan ekspektasi ke orang lain. Nah, ekspektasi ke orang lain ini kayak aku bilang ke kamu nih, aku harap ke depannya kamu bisa lebih komit ke jam yang udah kita tentuin sebelumnya. Aku rasa ekspektasi ini penting banget, Lisa. Karena ibaratnya contoh kecilnya aja ya, kalau pas kamu curhat sama teman. Nah, ada nggak sih beberapa teman yang sebenarnya orang kalau dicurhatin itu kadang juga bingung. Kadang dia juga bingung harus merespon dengan seperti apa. Nah, kamu bisa kasih ekspektasi di awal. Kayak, tolong dengerin aku ya, aku mau cerita. Misalnya kayak gitu. Nah, karena kenapa ini penting? Karena beberapa teman ada yang berasumsi kalau kamu cerita itu berarti kamu pengen solusi. Beberapa teman yang lain juga ada yang berasumsi kalau kamu cerita itu berarti kamu pengen didengerin aja. Ada juga yang diceritain malah adu nasib gitu misalnya. Jadi kayak orang kan beda-beda ya menanggapinya. Ekspektasi itu penting di awal. Kamu kasih ekspektasi kalau aku berekspektasi kamu dengerin aku aja dulu waktu aku cerita. Aku berekspektasi kamu bisa kasih waktu aku sendiri. Aku memberikan aku ruang untuk menanggapi kamu dulu dan jangan motong pembicaraanku misalnya. Itu ekspektasi itu penting. Terus yang ketiga adalah jangan malu untuk meminta sesuatu yang untuk prioritasin dirimu sendiri. Kalau kamu lagi merasa nggak baik-baik aja. Misalnya, oke, Lisa, kayaknya aku pengen sendiri dulu deh. Atau, Lisa, aku pengen untuk istirahat dulu karena ini kerjaannya lagi banyak banget dan aku lagi mentally not okay, tapi aku akan tetap bertanggung jawab. Itu sih so far. Jadi tadi yang pertama ada komunikasi dengan I word, lalu berikan expectation setting atau ekspektasi kamu. Terus yang ketiga, kasih tahu apa yang bisa orang lain bantu di pengalaman yang sedang kamu alami. Gitu. Terima kasih Mbak Dita atas jawabannya. Selanjutnya, Lisa mau bertanya nih Mbak. Bagaimana sih caranya agar tetap profesional walaupun sedang tidak baik-baik saja nih Mbak? Oke, ini menarik banget sih menurutku. Caranya biar kita bisa tetap profesional saat kita sedang ngerasa nggak baik-baik aja. Ini sebagai satu kritik terbesar ketika lagi mental health booming-boomingnya, orang tuh sering jadiin mental health untuk alasan dia tidak bekerja dengan baik. Padahal kalau kamu adalah seseorang yang melek mental health, seharusnya pemahaman kamu tentang mental health, tentang dirimu sendiri itu meningkatkan kualitas kerja yang kamu punya. Seharusnya kayak gitu. Nah, korelasinya dengan hal ini tuh apa? Dengan it's okay to not be okay ini apa? Jadi, it's okay to not be okay adalah sebuah frase kita letting it flow. Frase di mana kita menerima diri kita waktu kita merasa baik, waktu kita merasa kurang oke gitu. Kita menerima diri kita dua-duanya. Seharusnya kalau misalnya kita udah tahu kita sedang nggak baik-baik aja, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas kerja yang kita punya. Misalnya aku sedang not mentally okay, dan aku sedang nggak bisa ngerasa fokus kalau aku kerja malam-malam. Aku bilang sama kamu,
Lisa, kayaknya aku nggak bisa nyelesain kerjaan ini di malam hari. Eh, aku nggak bisa ngerjain pekerjaan ini di malam hari karena eh, aku pola kerja aku biasanya di pagi hari. Aku lebih suka kalau aku kerjanya pagi-pagi gitu, misalnya. Nah, itu juga sebenarnya uh, salah satu salah satu tanda bahwa aku tahu pola kerja yang aku punya itu seperti apa, sehingga itu bisa meningkatkan kerjaan aku dengan lebih baik. Sama seperti ketika aku bilang aku sedang nggak baik-baik aja, aku butuh waktu, itu sebenarnya adalah suatu cara biar kita bisa meningkatkan pekerjaan kita lebih baik ketika kita tahu kita butuhnya apa gitu. Nah, ya kalau menurut aku itu, dan juga kalau kamu lagi minta dispensasi masalah pekerjaan, tolong berikan solusi. Misalnya kayak, aku butuh waktu untuk istirahat selama 2 jam ini, tapi aku janji aku akan nyelesain kerjaanku ngebut di 3 jam berikutnya. Kamu nggak cuma ngelempar masalah ke orang lain, tapi kamu juga minta solusi. Kamu prioritas dirimu sendiri tanpa neglecting uh, your responsibilities as a person gitu, atau as a worker gitu kalau menurut aku. Ini Mbak Diva atas jawabannya. Selanjutnya Lisa mau tanya nih Mbak, bagaimana sih cara Mbak Diva memiliki batasan personal yang baik? Oke. Personal boundaries ya. Oke. Jadi sebenarnya aku definisiin dulu ya batasan personal itu apa. Uh, Batasan personal itu sebenarnya mirip-mirip sama apa yang udah kita diskusiin di awal tadi. Jadi kita berhak untuk menentukan apa yang boleh orang lain lakuin ke kita dan apa yang tidak boleh dilakuin orang lain ke kita. Sama kayak misalnya nih, kita lagi ada meeting, tapi meetingnya itu di luar jam kerja. Misalnya dia ngajakin meeting jam 11 malam atau jam 12 malam. Itu kan udah di luar jam kerja ya. Nah, personal boundaries di sini, kita punya hak untuk menentukan apakah kita bisa menerima pekerjaan itu atau menghadiri meeting itu atau enggak. Itu adalah sepenuhnya hak kita. Personal boundaries itu penting karena dengan memiliki personal boundaries yang bagus, itu orang lain nggak akan semena-mena saat memperlakukan kita. Same goes to saat kita merasa tidak baik-baik aja. Saat kita lagi feeling not okay. Kalau misalnya kita punya personal boundaries atau batasan personal, ada nih orang yang udah tahu kita ngerasa nggak baik-baik aja, tapi dia terlalu involved di masalah kita. Nggak enak kan itu? Misalnya kita lagi nggak baik-baik aja, tapi dia udah pengen maksain kita untuk, ya nggak bisa, lo harus baik-baik aja. Ya nggak bisa dipaksa baik-baik aja, orang kalau lagi nggak baik-baik aja, misalnya kayak gitu. Nah, solusinya adalah kita sebagai orang yang dipaksa dalam tanda kutip, itu kita harus punya personal boundaries. Kita harus berani untuk bilang, enggak ya enggak, aku nggak bisa dipaksa. Menurutku ini nggak bener. Itu sesuatu yang menurut aku bisa kita lakuin as a person. Kalau jawaban aku so far mungkin itu, Lisa. Terima kasih Mbak. Mungkin dari jawabannya ini dari teman-teman mungkin masih banyak yang mau ditanyakan ya Mbak ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan ya? Oh iya Mbak, dari Mbak Juwita ya. Bagaimana sih cara meningkatkan diri kepada diri sendiri dan kadang susah tuh buat memahami diri sendiri. Oh, saya ulangi lagi. Bagaimana cara meningkatkan awareness sendiri dan kadang susah memahami diri sendiri. Oke. Sorry, pertanyaannya gimana caranya untuk meningkatkan pemahaman pada diri sendiri ya? Iya, lebih ke awareness sendiri. I see. Oke. Oke. Gini nih. Wajar banget kalau kita mempunyai kesulitan mengetahui apa yang sedang kita rasain. Karena kita jarang kan diajarin misalnya sama orang tua kita atau sama lingkungan kita untuk jujur terhadap perasaan kita. Atau mengungkapkan perasaan kita tuh juga jarang diajarin. Biasanya kita cenderung kalaupun kita cerita kadang dibilangin,
itu mungkin cuma perasaanmu aja, nanti juga akan berlalu gitu. Seolah-olah apa yang kita rasain itu jarang di-acknowledge sama orang. Wajar banget untuk kadang-kadang kita ngerasa, jadi kita kebiasaan untuk apa ya, suppress itu apa ya, kayak menahan emosi yang kita rasain. Nah, kalau kita mau aware terhadap diri kita, tips yang dari aku ya, yang bisa dilakuin adalah yang pertama kita harus nurunin diri kita, gengsi dari dalam diri kita. Self awareness is about being honest to yourself. Yang kamu rasain sebenarnya itu apa? Misalnya kamu ngerasa lagi nggak baik-baik aja, pasti ada alasannya kenapa kamu lagi nggak baik-baik aja. Kira-kira triggernya apa? Kadang triggernya tuh bisa as simple as kamu melihat LinkedIn temenmu yang lagi berhasil, terus kamu ngerasa iri, dan kamu ngerasa nggak baik-baik aja. As simple as that. Cuma kita jarang untuk mau ngakuin itu, ya nggak sih? Kayak kadang kita berusaha untuk maksain aja kalau yang kita rasain sekarang tuh baik-baik aja dan kita lagi nggak apa-apa. Nah, being honest to yourself is one thing. Kamu jujur dulu yang kamu rasain itu apa. Kalau sama orang lain, perlu bohong ya udahlah. Misalnya emang lagi kondisinya kita harus kurang jujur gitu misalnya. Tapi di beberapa situasi, menurut aku, kalau sama diri sendiri itu harus tetap jujur. Kita harus tetap ngungkapin ke diri kita, jujur yang sedang kita alami itu seperti apa. Gitu. Nah, setelah kamu jujur sama dirimu sendiri, kamu cari tahu penyebabnya apa. Apa yang kita alami itu selalu netral. Contohnya gini, kalau di psikologi itu ada namanya ABC teknik. Apa yang kamu rasain itu masuk di C, atau consequence. Consequence itu hasil dari A dan B. A itu adalah activating behavior. A itu sesuatu yang selalu netral. Apapun yang kita alami itu selalu netral. B itu adalah belief, pandangan kita terhadap sesuatu, dan C adalah consequences. Kita mulai dari A dulu ya. Semisalnya aku anggapannya gini, anggaplah ada 11 orang yang main sepak bola, dan kesebelasan ini habis main sepak bola dia kalah. Nah, dari ke-11 orang itu, sebenarnya kalah main sepak bola adalah sesuatu yang netral. Karena ke-11 orang itu bisa aja memiliki perasaan yang berbeda dari satu kejadian yang sama. Contoh, pemain satu mungkin dia senang karena dengan dia kalah liga ini, dia bisa balik ke rumah dan ketemu orang tuanya. Pemain kedua mungkin dia sedih karena dia udah berlatih keras, tapi dia gagal. Pemain ketiga mungkin malu. Pemain keempat mungkin beda lagi, sampai 11 beda lagi. That's why activating behavior atau pengalaman yang kita alami itu sifatnya selalu netral. Nah, yang menentukan itu bisa senang atau sedih itu ada di B-nya. B itu adalah belief, kepercayaan kita terhadap sesuatu, cara kita memandang sesuatu. Oke, misalnya aku memandang apa ya, dapat nilai jelek mungkin konteksnya ya, sebagai anak kuliah. Aku memandang dapat nilai jelek itu sesuatu yang membuat aku sedih. Nah, itu karena pandangan itulah aku jadi C-nya jadi sedih. Paham nggak urutan ABC-nya? Jadi A itu dari activating behavior, kejadian yang kita alami. B itu pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Dan C itu adalah konsekuensi jadi dari kejadian yang kita alami. Nah, rasa marah, sedih, kesal, tidak baik-baik aja itu ada di C. Jadi kalau tadi ada yang nanya, gimana sih caranya kita memahami diri kita, emosi kita, self-awareness kita? Itu setelah kamu sadar, oke, aku lagi gak baik-baik aja, kamu coba trace back. Kira-kira apa yang bikin aku gak baik-baik aja? Kira-kira triggernya apa? Setelah itu, baru kamu bisa main-mainin di B-nya. Kamu bisa tawar-menawar sama dirimu sendiri di B. Misalnya aku nih dapet nilai jelek. Kayak contoh yang tadi ya, aku dapet nilai jelek, aku sedih. Aku bisa coba rasionalisasi. Emang kalau dapat nilai jelek, kenapa sih? Konsekuensinya apa? Oke, mungkin aku jadi nggak bisa 3,5 IP-nya gitu, nggak bisa cum laude misalnya seperti itu. Apakah ada solusi ya supaya nilaiku ini bisa tetap 3,5 walaupun semester ini nilaiku jelek, ya kayak gitu. Nah, ternyata ada solusi nih. Nah, dengan kita otak-atik di bagian B-nya atau belief-nya, itu C-nya tuh bisa berubah juga. Yang awalnya kita sedih karena kita udah nemuin solusinya,
kita udah tahu root cause-nya, kita bisa mengendalikan, maksudnya kayak nge-calm down emosi yang kita alami. Semoga itu menjawab ya untuk meningkatkan self-awareness. Terima kasih Mbak atas waktunya yang sangat luar biasa. Mungkin dari Mbak Juwita ada feedback. Oke, mungkin Mbak Juwita sudah cukup baik. Ini ya, kalau lagi down, mau lain itu sudah karena takut nggak. Jadi ada masalah sendiri. Gimana caranya untuk mengatasi hal ini? Suara kamu di aku agak putus-putus, sorry. Kalau ya, Ya. kadang kalau lagi dalam keadaan down, itu kadang sungkan. Karena takut dengan responnya yang nggak sesuai. Jadi kita sendiri terus mana nih, Mbak? Hanya untuk Ini cara setelah nolak orang. Ini cara untuk menolak seseorang kah? ke Suaraku iya. jelas gak? Suaraku jelas gak? Jelas. Oke. Cara untuk nolak orang kalau misal kita ngerasa nggak enakan gitu ya. Kita yang mau cerita gitu apa yang Ini video kamu masuk, tapi suaranya putus-putus. Kalau pakai headset, coba dilepas aja deh headsetnya. oh enggak ini saat ini Mbak. Oh, nggak pakai ya? Coba deh diulangin lagi. Saya ulangi lagi ya. Iya. Kan kalau lagi dalam keadaan down, mau cerita ke orang lain yang susah, Mbak. Dengan responnya yang nggak sesuai, kita lebih nanya sendiri kayak gitu. Terus gimana hal ini? Oh, ya, oke. Aku coba ulangi ya pertanyaannya biar takutnya ada salah paham. Jadi kalau kita lagi ngerasa down, kadang-kadang cerita ke orang lain itu susah karena dia memberikan respon yang gak sesuai gitu ya sama apa yang kita butuhkan. Oke. Jadi gini, pertama aku bahas dari curhat dulu. Kalau di psikologi, curhat ini memberikan satu efek yang namanya katarsis. Jadi misalnya nih aku curhat ke kamu, padahal kamu gak ngasih solusi. Tapi the fact that aku udah membagikan bebanku ke orang lain, itu kadang bikin aku ngerasa nggak sendiri. Dan aku ngerasa lebih baik. Makanya, kadang kalau misalnya kita sedang ngerasa nggak baik-baik aja, kita curhat ke orang, itu kita bisa feel better. Tapi yang perlu kita ketahui, katarsis ini hanya merupakan salah satu cara untuk menghadapi emosi negatif atau perasaan down yang sedang kita alami. Ada banyak cara lain, misalnya kayak kita butuh me time dulu, kita misalnya butuh waktu untuk distract pikiran kita dulu, atau misalnya kita butuh waktu istirahat. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan supaya saat kita merasa down, supaya kita bisa merasa lebih baik, dan itu nggak harus cerita ke orang. Emang cerita ke orang itu sangat-sangat riskan. Karena kayak kata aku tadi, penting banget kan kita untuk expectation setting di awal kalau kita mau curhat. Karena kadang orang lain tuh juga bingung loh. Kadang tuh orang lain juga bingung nanggepin kitanya gimana. Misalnya ada orang tiba-tiba datang ke Lisa, terus nangis-nangis. Pasti kadang kamu bingung, lah ini aku harus apa? Aku harus gimana? Rasanya jadi awkward gitu kan. Nah, it's important sebelum cerita ke orang, kita harus tahu dulu yang sebenarnya kita butuhin itu apa. Siapa tahu kita butuh untuk sendiri dulu, calm down dulu. Kalau misalnya udah feel netral, emosinya udah agak calm down, misalnya baru setelah itu kita ngomong ke orang lain ya, atau setelah itu baru kita cerita ke orang lain. Selanjutnya juga penting untuk
tahu orang yang bisa dengerin kita dan nggak bisa dengerin kita. Ada beberapa orang yang kalau misalnya kamu ambil personality test, itu ada orang yang tipe feeling, ada juga yang tipe thinking. Orang-orang yang tipe feeling itu dia bisa lebih peka. Kalau kamu cerita, dia bisa lebih memahami, dia bisa lebih dengerin, bisa lebih nge-calm down. Cuma kadang orang-orang thinking, dia tuh melihat dunia ini secara dalam tanda kutip mungkin berbeda. Orangnya lebih logis, lebih direct, lebih dalam tanda kutip kayak ceplas-ceplos gitu kadang-kadang ya kita sebut ya. Ketika kita tahu bahwa teman kita, oh she or he is a good listener, ya udah kita bisa datang ke dia dan kita emang bisa feel better, kita bisa kasih katarsis. Cuma kalau misalnya kita udah tahu ini orangnya emang sulit untuk dengerin orang lain atau a bad listener, ada baiknya untuk kita nggak datang ke dia saat kita membutuhkan orang mendengarkan. Ngerti nggak maksud aku? Jadi it's important for us untuk identify dulu kebutuhan kita sebenarnya apa. Kita butuhnya didengerin kah? Atau kita butuhnya me time? Atau kita butuh istirahat? Kebutuhan itu baru kita bisa cari bantuan ke orang lain atau ke diri sendiri untuk memenuhi itu. Sehingga kita bisa merasa lebih baik-baik aja. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, ada feedback. Mungkin sudah di pertanyaan kan personal nggak punya Aduh, aku nggak kedengar. Suaranya putus-putus lagi nih di tengah. Oh, saya ulangi lagi. Iya. Perihal batasan personal, misal itu nggak punya dan nggak nerapin impact ke kita itu jadinya gimana? Oke. Thank you pertanyaannya dari Pova ya ini. Oke. Ini pertanyaannya bagus sih. Aku suka pertanyaannya tentang batasan personal, impact ke diri kita jadinya gimana. Dari definisinya dulu, batasan personal adalah hal yang boleh dilakukan orang lain ke kita dan hal yang tidak boleh dilakukan orang lain ke kita. Dan yang nentuin batasan personal itu adalah kita. Nah, misal kita nggak punya batasan personal, misalnya nih kayak kita ngebiarin, atau biasanya kita sebut apa namanya yes man. Tahu nggak istilah yes man? Yes man ini istilah jadi orang-orang tuh akan ngerasa kayak dia tuh selalu berkata iya sama keinginan orang lain, nggak enakan, iya. Itu namanya yes man. Nah, bahayanya dari orang yang nggak enakan ini adalah the fact that dia nggak prioritize themselves. Dia mengalah buat orang lain, dia rela untuk ngerasa awful atau nggak baik-baik aja hanya untuk orang lain ngerasa seneng. Padahal ya, sebenarnya orang lain yang mengasih perintah ke yes man-nya ini belum tentu dia berniat buruk loh. Belum tentu dia emang berniat untuk membebani si misalnya nih aku seseorang yang nggak enakan, orang lain yang minta bantuan ke aku belum tentu dia punya tujuan atau intensi yang buruk kayak untuk membebani aku atau untuk seenaknya sama aku. Tapi karena kita dari awal emang nggak berkenan dan kita nggak enak buat bilang enggak gitu, hal yang awalnya cuma dimintain tolong harusnya bisa berjalan kayak ya udah baik-baik aja, karena kita nggak enak nolaknya, hasilnya jadi nggak maksimal. Entah itu kita jadi ngerasa nggak enak atau kita ngerasa nggak nyaman. Kita ngerasa nggak nyaman hanya karena kita ngikutin kemauan orang lain gitu. Nah, aku punya quotes bagus ya. Kalau misalnya tank itu di sini tank emosi kita itu belum penuh, kita nggak akan bisa mempersembahkan versi terbaik kita ke orang lain. Kalau semisalnya kita belum settle sama diri kita sendiri, kita nggak baik-baik aja, kita nggak mau ngelakuin sesuatu, maka kita nggak bisa memberikan yang terbaik ke orang lain. Dan itu benar. Batasan personal itu penting.
biar kita selalu bisa memberikan, bukan sebenarnya kata selalu mungkin terlalu ini ya, naif ya, tapi kita bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik terus ke orang lain. Memberi batasan personal itu sebenarnya adalah bentuk cara kita untuk menjaga stabilitas antara gimana kita bisa menjaga kebaikan dari, maksudnya kayak hal-hal kestabilan diri kita dan juga hubungan kita sama orang lain. Belum lagi nih, bisa aja loh orang lain itu teman kita misalnya, itu emang dia kayak aku bisa bilang agak dia tahu kalau kita bisa dimanfaatin, terus dia kayak ya udah manfaatin kita aja gitu misalnya. Nah, ada orang-orang yang kayak gitu, dan it's unfair untuk kita nggak memprioritaskan diri sendiri, karena kalau nggak kita prioritas sendiri duluan, orang lain tuh sebenarnya nggak sepeduli itu. Orang lain tuh sebenarnya kayak ya udah, aku minta tolong aja, kalau dia bisa bantu ya udah, kalau dia nggak bisa bantu, dia akan cari orang lain untuk membantu. We need to know that kita nggak harus jadi superhero dalam permasalahan orang lain terus-menerus. It's okay kalau kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu dan mungkin lain waktu. Bukan berarti kita nggak mau membantu. Solusinya, kalau kamu benar-benar mau nolak orang lain, kamu bisa pakai alasan I word tadi. Kayak, jujur aku sepertinya belum bisa bantuin kamu saat ini, tapi kamu kasih alternatif solution. Kamu nggak membiarkan, misalkan kalau orang minta bantuan, dia melemparkan masalah sama kita kan. Dalam itu, maksudnya kasarannya kan kayak gitu. Kita bisa aja loh bilang ke teman kita itu untuk, sepertinya saat ini aku belum bisa bantuin kamu, tapi kamu bisa melakukan A, B, C, D, E. Dan aku bisa bantu kamu di bagian B untuk solusi A, B, C, D, E ku ini gitu. Kamu bakal tetap membantu, cuma nggak sesuai permintaan bantuan yang dia minta. Itu kan tetap bantuin, dan itu sama-sama enak di pihak kamu dan juga di pihak orang lain yang mintain bantuan. Itu sih kalau dari aku. Semoga menjawab ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dirasa dari kopi seperti ya. Selanjutnya Lisa mau tanya nih Mbak, kenapa ya Mbak kita lebih mudah memahami orang lain daripada diri kita sendiri Mbak? Oh, wah. Ya, menarik, menarik. Oke, kamu ngerasa kamu lebih memahami orang lain kah? Kalau dari Lisa sendiri? Biasanya sih lebih gitu Mbak. Jadi kalau kadang aku mau sama orang gitu ya, eh, aku bisa nanggepin sifatnya itu kayak gimana gitu. Jadi kalau misal orang ini sifatnya keras kepala nih, jadi aku harus bisa ngeredain ego bicara sama dia kayak gitu. Tapi bisa atau mungkin ya, tapi banding-bandingin, nanti bilangnya eh itu tuh cuma bandingan aku, bandingan aku. Jadi kan nanti feedbacknya sendiri tuh kayak, loh gini sih anak ini kayak gitu. Jadi aku Iya, yang iya, iya. kalau menurut aku. Oh, oke. Iya, oke. Ini pertanyaan menarik banget, dan aku pernah nanya ini ke dosenku, fun fact. Aku pernah nanya ini waktu pelajaran konseling. Jadi waktu itu aku mikir, kenapa sih orang-orang tuh kenapa orang-orang tuh butuh bantuan psikolog gitu? Kenapa orang-orang butuh bantuan orang lain untuk melihat masalahnya sendiri? Jawabannya adalah karena pemikiran kita by default itu, kadang kita nggak sadar kalau kita ada di dalam suatu bubble. Bubble ini bisa terbentuk karena kita udah terlalu lama terkungkung di masalah tersebut, sehingga kita kemis beberapa bagian yang selama ini kita nggak kepikiran. Gini, contohnya gini deh, kamu pernah nggak sih kerjain soal kamu pantengin terus 2 jam nggak ketemu, terus kamu istirahat bentar, kamu pantengin lagi, oh ternyata bisa pakai cara yang ini dan ternyata ketemu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita udah terlalu fokus sama satu sudut pandang, itu kita cuma fokus di sini aja. Padahal sebenarnya mungkin ada hal lain yang bisa kita explore, yang kita tuh overlook. Overlook tuh dalam di sini maksudnya kita terlewat untuk tahu bahwa oh ada hal itu. Itu faktor pertama. Dan faktor kedua, itu nggak bisa dipungkiri kalau sudut pandang kita terhadap permasalahan kita itu cenderung subjektif. Kita lebih memprioritaskan diri kita lebih ngerti apa yang kita rasain, sehingga secara tidak langsung perasaan kita yang dominan main. Sedangkan sudut pandang orang lain itu sudut pandang objektif. Hal-hal yang selama ini kita nggak lihat,
mungkin ya kadang tuh hal yang kita overthink itu kan hal yang sepele, hal yang selama ini kita nggak lihat, kayak misalnya semua hal tuh akan berlalu dan kamu akan baik-baik saja pada akhirnya. Kadang kita nggak kepikiran kalau kita lagi menghadapi satu masalah dan emang lagi fokusnya ke masalah itu doang. Itu namanya thoughts bubble-nya manusia. Orang lain bisa jadi cermin untuk nunjukin ke kita bagian-bagian yang kita luput dari permasalahan yang sedang kita alami. Kalau Lisa sadar, kita tuh sebenarnya menciptakan persepsi terhadap realita yang kita lihat. Kita menciptakan suatu persepsi akan suatu kejadian. Kayak misalnya contoh yang aku sebut di awal tadi, yang sepak bola yang kalah. Kita menciptakan persepsi terhadap kejadian itu bahwa itu sesuatu yang menyedihkan. Itu adalah sesuatu yang membuat kita sedih. Itu adalah sesuatu yang membuat orang lain kecewa pada kita dan memperburuk citra diri kita. Kita bikin persepsi terhadap suatu kejadian. Nah, yang kita harus sadari adalah perspektif yang kita punya selalu subjektif. Perspektif yang kita punya selalu dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya yang kita alami, apa yang kita rasakan saat itu, ketakutan-ketakutan kita akan masa depan. Sedangkan mungkin dalam sudut pandang netral yang nggak sedalam itu melihat masalahnya, dia bisa lebih simpel penyelesaiannya. Dia bisa nggak terlalu bulat gitu. Dia kayak, oh ternyata bisa diginiin loh, ternyata bisa ada option lain yang bisa kita lakuin. Dan itu lebih better solusinya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya itu. Kenapa kita lebih gampang untuk lebih gampang untuk nyelesain atau ngelihat sudut pandang masalah orang lain, tapi susah kalau ke diri kita sendiri. Makasih ya, sangat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Selanda. Pertanyaannya, kalau menurut Mbak Gita, normal nggak sih Kak kita kayak ngerasa gitu buat lain kalau kita lagi nggak baik-baik aja? Ya. Ngomong ke orang lain ya kalau kita sedang nggak baik-baik aja. I see. Oke. Ya, atau enggak, itu aku bisa bilang tergantung ngomongnya gimana. Aku juga belajar ini sih di kuliah. Ya mungkin karena aku anak psikologi ya. Jadi kayak aku belajar tentang kayak gini-gini. Intinya adalah kalau misalnya kita sebatas bilang kita sedang nggak baik-baik aja dan kita butuh waktu sendiri, itu nggak akan mengganggu apa-apa. Itu nggak akan bikin orang lain ngerasa awkward atau ngerasa nggak nyaman. Yang mungkin agak bikin orang lain nggak enak itu kalau TMI gitu. Kalau misalnya kita memberikan informasi yang too much, sedangkan mungkin orang lain nggak prepare untuk menerima informasi itu. So, normal enggaknya tergantung cara kita komunikasi. Semisal aku lagi sedih karena aku lagi berantem sama orang tuaku misalnya gitu. Nah, padahal saat itu juga aku ada rapat yang nggak bisa aku tinggal. Aku sadar kalau rasa sedihku itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi performaku saat meeting. Jadi mungkin di awal meeting aku bisa kasih ekspektasi dulu. Guys, aku sedang nggak 100% baik-baik aja, tapi aku nggak apa-apa. Tolong nanti kalau misalnya ada hal-hal yang aku kurang perform sebagus biasanya, bisa kamu ingetin aja ya kalau aku going too far misalnya. Oke, jadi di situ formatnya adalah kita ngomong kalau kita nggak baik-baik aja, dan kita kasih tahu apa yang akan terjadi, apa yang bisa dibantu orang lain terhadap pengalaman atau kejadian buruk yang sedang kita alami. Lain halnya dengan, misalnya aku lagi meeting nih, dengan skenario yang sama ya, aku lagi mulai meeting, dan di awal meeting, aku langsung bilang, guys, aku sedih banget, gila orang tua aku tuh nggak ngerti aku deh. Aku padahal cuma pengen dibeliin apa gitu, misalnya aku pengen dibeliin tempat minum baru, tapi mereka malah marah-marahin aku dari A sampai Z, terus aku malah cerita semua tentang drama yang maksudnya kayak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terlalu personal untuk dibawa ke meeting itu. Nah, kalau aku TMI tentang apa yang sedang aku alami, itu bisa bikin suasananya awkward. Jadi kita harus pinter-pinter untuk tahu cara mengkomunikasikan ke orang lain secara proper, sesuai situasi, dan kita juga kasih tahu ke orang lain yang bisa mereka bantu itu apa. Kayak misalnya, pas di awal tadi ya, di skenario pertama, aku bilang ke orang lain, teman-teman, karena aku lagi gak baik-baik aja,
Nanti kalau semisal di tengah-tengah aku tiba-tiba emosi atau semisalnya aku ada yang miss, tolong diingetin ya. Karena aku emang lagi baik-baik aja. Itu kan jadi lebih enak ya, jatuhnya lebih win-win antara aku sama antara teman aku itu, sama teman-teman yang ada di meeting itu. So, balik ke pertanyaan, normal atau enggak sih untuk bilang ke orang lain kita nggak baik-baik aja? It's normal, but make sure it's not too much, and you tell other people yang bisa mereka bantu itu apa, yang kamu butuhin itu apa, gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Uh, mungkin ada ini banget sih. Oke. Selanjutnya dari Selanda nih, Mbak. Ada tuh tipe orang nggak enakan. Gimana sih Kak orang-orang itu? Oke. Oke. Eh, aku nggak tahu ya konteks orang nggak enakan di sini yang dimaksud itu seperti apa. Asumsi aku adalah orang nggak enakan ini orang yang terlalu baik, orang yang yes man kayak aku bilang tadi. Jadi kalau ada orang minta tolong A, dia akan langsung ngelakuin tanpa mikir kerugian kalau kerugiannya yang harus dia tanggung. Nah, yang harus kamu ketahui adalah untuk nyadarin dia itu bukan ada di dalam kendali kamu. Ini panggilannya siapa ya? Sheila ya mungkin. Itu bukan ada di kendali Sheila. Dia bisa berubah atau enggak itu sepenuhnya pilihan dia. Kalau misalnya dia emang nggak enakan, tapi dia nggak apa-apa, dia fine dengan ketidakenakannya dia. Karena dia ngerasa ya itu emang bagian dari dirinya. What can you do kalau misalnya dia udah kayak gitu? Tapi yang bisa kamu lakuin adalah memaparkan pandangan kamu ke teman kamu itu. Bisa aja kamu jujur sama temenmu kalau aku rasa yang kamu lakukan ke orang lain itu terlalu berlebihan. Kamu jelasin alasannya kenapa. Terus juga kamu kasih option atau solusi yang bisa dia lakuin itu apa. Kalau misal kita memberikan pandangan ke orang lain, make sure kalau kita juga sebisa mungkin kasih tahu solusi yang kita tawarkan ke dia itu seperti apa. Kalau dari aku ya. Nah, selain itu juga selain menyadarkan itu bukan ada di dalam kendali kamu, yang harus kamu fokusin adalah gimana caranya kamu ngebantu apa yang teman kamu itu sedang butuhin. Jadi misalnya dia nggak enakan dan dia sebenarnya dia tahu kalau dia nggak enakan, coba dia takut aja buat ngomong ke orang lain kalau dia itu nggak enakan. Mungkin Sheila itu bisa membantu di sini dalam artian bantuannya dalam bentuk bantu ngomong ke orangnya bisa, atau bantu bikin alasan juga bisa, atau bantu untuk kayak nasehatin ke teman kamu tuh juga bisa. Ada banyak option bantuan yang kamu lakuin. Cuma balik lagi, kalau nyadarin, it's not something under your control. Just do your best, and kalau kamu tahu itu kamu udah ngelakuin yang terbaik, ya udah leave it there gitu. Kalau menurut aku, semoga menjawab ya. Kita dari cukup ya Mbak. Baik, Oke. terima kasih atas jawabannya. Baik, dikarenakan waktu diskusi kita yang terbatas, maka saya akan membacakan sih pada acara Red Out kali ini, Mbak. Makna dari it's okay to not be okay. Okay to not be okay terdiri dari dua frase, yaitu it's okay, nggak apa-apa, be okay. Nya baik-baik saja. Yang kedua, untuk sebuah. Tentunya kita harus menerima bisa memiliki sifat negatif dan terus ya apa baik saja. Mana penerapannya sendiri kita yang membutuhkan sakit dari tentunya kita akan
Selanjutnya, apakah menjelaskan pada pihak bahwa sedang baik menyampaikan ini kita bilangnya dengan komunikasi objektif solution. Artinya berikan ekspektasi orang lain bahwa diri itu sedang tidak baik-baik saja. Tentu kita butuh waktu untuk tuntas. Bagaimana caranya agar tetap profesional walaupun sedang tidak baik-baik saja? Karena di sini kita dispensa untuk istirahat. Jadi juga kita kan alternatif. Nah, gimana personal yang pertama itu sangat penting bagi kita. So, untuk berarti kok enggak gitu. Dan notulen kalau selesai saya untuknya saya bersama dengan Mbak Tita untuk melakukan closing. Oke, Lisa. Oke, teman-teman juga yang dari tadi udah nontonin, thank you very much udah meluangkan waktu untuk menonton IG Live kali ini. Ya, aku mau tekanin tentang it's okay to not be okay. It's about seeing our life as a whole, that our life consists of both negative things and positive things. Dan it's completely okay di suatu waktu ketika kita ngerasa tidak baik-baik aja, dan it's completely okay di saat-saat kita merasa baik-baik aja. Dua hal itu adalah a part of our life yang harus kita jalani dua-duanya, yang harus kita hadapi untuk memaknai pengalaman kita secara utuh, bukan setengah-setengah. Ingat, tanpa adanya emosi negatif, kita tidak akan bisa merasakan emosi positif. Tanpa adanya pengalaman buruk, kita tidak akan bisa mengalami pengalaman baik. Dan kita harus ingat juga bahwa terkadang pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami itu bisa memberikan kita pelajaran untuk meningkatkan resistensi diri kita sebagai manusia. Selain itu juga, aku mau ngingetin sama teman-teman, that walaupun saat kalian tidak baik-baik aja, you're not alone. Teman-teman di sekitar kalian bisa membantu, teman-teman bisa make it clear. Jadi setelah teman-teman aware akan apa yang kalian rasain, kasih tahu kalau bisa mereka bantu, dan kasih tahu juga apa yang kamu sedang butuhkan. Dengan demikian, dinamika kita, hubungan sosial kita dengan orang lain itu akan lebih baik-baik aja, dan juga kita bisa ngeset apa sih hal yang boleh dilakukan orang lain ke kita dan apa yang nggak boleh dilakukan orang lain ke kita. Dari aku itu aja. Thank you very much for having me. Untuk Lisa dan teman-teman, mungkin see you in other opportunities. Yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman audiens, cara kapit oke. Teman-teman ini menjadi baik lagi untuk kalian untuk selamat jalan dan mana menjadi dari berdiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih juga Lisa dan teman-teman. Aku izin duluan ya. Dadah.